Oke, lihat judulnya aja deh. Republik Ilmuwan versus Republik Paket C. Hah, udah kebayangkan arah obrolan kita bakal kemana? Ini tuh bakal menusuk banget. Yuk kita kupas tuntas. Soalnya ini bukan cuma banding-bandingin negara, tapi lebih kayak ngaca sih. Gini deh, gini. Coba bayangin ya, ada satu negara, sebut aja Iran. Ini negara dikepung sanksi, dilarang dagang, pokoknya dimusuhin sama banyak negara gede. Tapi, anehnya, kok mereka bisa-bisanya gitu loh, bikin nuklir, ngeluncurin satelit, punya teknologi militer yang canggih banget. Aneh kan? Apa rahasianya? Minyak? Bukan cuma itu. Ideologi? Ya, penting, tapi bukan itu kuncinya. Ada satu hal yang sering banget kita lupain. Jawabannya, ternyata sesimpel ini. Negara itu diurus sama orang-orang pintar. Tunggu dulu. Pinter di sini bukan pinter ngeles atau pinter cari celah ya. Bukan. Ini pinter beneran. Maksudnya orang-orang yang emang terdidik, udah teruji, dan yang paling krusial, otaknya itu terlatih buat mikir secara sistematis. Nah ini kata kuncinya. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Standar tinggi sang mula. Coba kita kepoin dikit, apa sih syarat jadi pemimpin di sana? Siap-siap aja, soalnya standarnya lumayan bikin minder. Jadi buat jadi presiden di Iran itu ternyata modalnya bukan cuma duit triliunan atau jago bikin konten viral. Enggak, ada syarat-syarat yang nggak bisa ditawar-tawar. Syarat pertama nih, dan ini baru pemanasan loh, minimal harus punya gelar magister. Yoi, S2. Dan ini bukan buat nambah-nambahin gelar di kartu nama ya. Ini tuh kayak filter intelektual paling dasar. Logikanya gampang banget sih. Ngurus negara segede itu dengan jutaan masalah di dalamnya ya nggak bisa modal yang penting yakin. Otaknya harus kebukti bisa mikir runut, sistematis, metodis. Ya masuk akal banget kan? Seharusnya. Tapi, ternyata gelar S2 atau bahkan S3 sekalipun itu belum cukup. Mereka nggak cari kutu buku, mereka butuh orang yang bisa kerja. Makanya ada syarat kedua. 4-5 tahun, yap, ini bukan durasi nyicil motor ya. Itu adalah minimal pengalaman di posisi-posisi kunci. Harus pernah jadi menteri, gubernur, atau panglima militer. Intinya, lu harus udah pernah ngerasain gimana pusingnya mimpin ribuan orang dan ngatur duit negara yang nolnya banyak sebelum lu boleh mimpi jadi presiden. Di sana tuh, jadi pemimpin itu profesi men, bukan ajang pencarian bakat. Oke. Pegangan ya. Sekarang kita terbang jauh, sekitar 7.000 kilometer, pulang kampung ke negeri tercinta kita yang netizen suka sebut Konoha. Katanya sih subur makmur, tapi coba kita lihat syarat jadi pemimpin di sini. Siap-siap narik napas panjang deh. Dan jeng-jeng, inilah perbandingannya. Di Iran jadi presiden minimal S2. Di sini, di Konoha, jadi anggota DPR loh yang bikin aturan buat hidup kita semua, syarat minimalnya adalah ijazah SMA. Atau yang sederajat. Yap, paket C pun bisa. Kalian nggak salah dengar kok. Ini beneran aturan resminya. Dan ini bagian yang paling bikin, Coba deh pikirin. Kalau kalian sakit gigi aja, pasti cari dokter gigi kan? Kalau perlu cari spesialis yang sekolahnya paling tinggi. Logis. Tapi, buat milih orang yang ngobatin negara kita yang isinya 280 juta orang, kok standarnya malah diobral ya? Ironis banget gak sih? Oke, lanjut. Terus apa akibatnya kalau standarnya kayak gitu? Nah, disinilah cerita ini jadi makin mirip-mirip komedi satire. Lucu tapi miris. Ya gini jadinya, kalau di Iran debatnya soal gimana visi Bapak buat negara 20 tahun ke depan. Di sini debatnya apa? Bapak ijazahnya asli nggak? Jadi fokusnya itu geser dari yang seharusnya adu gagasan, jadi adu pembuktian legalitas. Dari substansi ke administrasi. Dan ini alurnya logis banget loh kalau dipikir-pikir. Pertama, standarnya direndahin, pintu masuknya diobral. Terus apa? Ya fokusnya jadi ke syarat formalitas doang, kualitas otak nomor sekian. Nah kalau udah gini, ini jadi surga buat kaum oportunis. Anak siapa jadi lebih sakti daripada bisa apa. Ujung-ujungnya ya dinasti politik di mana-mana dan birokrasi yang kadang-kadang ya kayak dagelan. Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Intinya, ini pertarungan antara dua filosofi. Ilmu lawan popularitas. Jadi, intinya tuh gini. Filosofi Iran, kita hargai ilmu karena itu artinya kita hargai masa depan. Kita mau kapten kapal kita tuh beneran bisa baca kompas. Sementara filosofi di sini,
Seolah-olah yang penting populer biar dapat kursi. Soal nanti bisa kerja apa enggak itu urusan nanti. Beda banget kan prioritasnya? Ya jelas beda hasilnya. Dan dampaknya di dunia nyata jelas banget. Yang satu sibuk riset, bikin rudal canggih, bangun reaktor nuklir. Yang satu lagi masih aja sibuk debat soal ijazah palsu dan gimana caranya biar bantuan sosial nggak dikorupsi. Ini udah bukan beda level lagi, ini mah beda planet cuy. Jadi pada akhirnya pertanyaan besarnya tuh buat kita semua. Kalau kita masih nyaman-nyaman aja dengan standar yang ada, yang penting syaratnya terpenuhi, bukan kualitasnya, ya jangan heran kalau di panggung dunia kita cuma jadi penonton, cuma bisa tepuk tangan atau ngehujat dari tribun. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita penonton, tapi mau sampai kapan kita betah jadi penonton? Coba deh pikirin.